Turki, tempat di mana matahari Asia dan angin Eropa bersekutu dalam satu tarikan napas. Tersusun dari kisah ribuan tahun, bebatuan kuno dan suara azan yang membelah langit senja. Dari gerbang Anatolia yang mistis hingga denyut kosmopolitan Istanbul. Mari kita mulai perjalanan ini, sebuah simfoni waktu di negeri dua benua. Langit di Anatolia berubah warna seperti lukisan yang tidak pernah selesai. Di tanah inilah zaman pernah berhenti untuk merenung. Turki bukan negara yang lahir semalam. Ia adalah sisa-sisa kerajaan yang saling bertumpuk, saling menjelma menjadi legenda. Dari Hittite hingga Bizantium, dari Romawi hingga Kesultanan Utsmaniyah, setiap era meninggalkan bayangannya di dinding dan di jiwa penduduknya. Dan di bawah matahari yang membakar tanah Kapadokia, batu-batu vulkanik di sana bukan hanya bentuk geologi, melainkan saksi bisu dari peradaban bawah tanah yang menyelamatkan manusia dari penguasa yang lalim. Setiap gua menyimpan rahasia tentang bagaimana manusia bertahan dengan doa dan pengharapan. Istanbul adalah jantung Turki, namun nadinya berdetak lebih dari sekadar modernitas. Ia berdiri megah, separuh tubuhnya di Asia, separuh lagi di Eropa. Tapi sebetulnya, ia hidup di antara waktu dan takdir. Sofia, disitulah roh peradaban bercengkerama. Sebuah gereja, lalu masjid, lalu museum, dan kini kembali menjadi tempat sujud. Langit-langitnya membawa kita ke surga yang digambarkan dalam mozaik. Dinding-dindingnya berbicara dalam bahasa Yunani kuno dan Arab klasik. Sementara itu, di Grand Bazaar, dunia berpusing dengan warna dan aroma. Rempah, karpet, teh apel, dan perhiasan mengalir seperti sungai yang membawa kita ke masa lalu yang belum selesai. Istanbul bukan kota. Ia adalah emosi yang sulit dijelaskan. Ia nostalgia, harapan, dan kehilangan. Semuanya dalam satu tarikan napas. Di selatan, Laut Mediterania membelai pantai-pantai Turki seperti seorang ibu yang tak ingin anaknya pergi. Pantai-pantai ini bukan sekadar pelarian turis. Mereka adalah tempat-tempat di mana sejarah tenggelam dan muncul kembali bersama arus. Anda bisa menemukan reruntuhan Yunani kuno hanya beberapa meter dari air laut yang jernih. Dan di atas laut, langit Turki tak kalah menawan. Ia menawarkan pemandangan senja yang seperti sulaman benang-benang cahaya. Burung-burung camar melintas dan suara ombak menyatu dengan angin yang membawa bau asin dan wangi lemon dari perbukitan. Di sisi timur, Danau Van berkilau seperti permata biru, menyimpan kisah tentang kerajaan-kerajaan yang lenyap di telan zaman. Dan di sanalah pegunungan Ararat berdiri, memanggul misteri bahtera yang tak pernah ditemukan. Anatolia adalah dada dari tubuh Turki. Datarannya luas, kosong tapi hidup. Disinilah budaya rakyat berakar. Di desa-desa kecil, perempuan membuat roti di tungku tanah liat, anak-anak berlarian mengejar domba, dan pria tua duduk mengisap pipa sembari memandangi siluet gunung di kejauhan. Tradisi di Anatolia bukan hanya bertahan, mereka bernapas. Tarian Sufi dengan gerakan yang berputar-putar adalah meditasi yang menggugah langit. Makanan di Turki bukan sekadar hidangan. Ia adalah bab dalam buku besar sejarah. Dari kebab yang diasapi dengan bara cinta, hingga baklava yang manisnya seperti puisi, setiap gigitan adalah pengalaman spiritual.
Di pagi hari, roti hangat dengan keju dan zaitun jadi pembuka yang lembut. Dan ketika malam tiba, meja penuh, seolah tidak hanya untuk makan, tapi untuk mengingat siapa kita dan dari mana kita berasal. Dan jangan lupakan kopi Turki, pekat, pahit, dan disajikan seperti mantra. Konon, setelah diminum, ampasnya bisa dibaca. Di Turki, spiritualitas tidak selalu kaku. Ia mengalir dalam udara, dalam seni, dalam kehidupan sehari-hari. Ketika matahari turun perlahan, azan berkumandang dari masjid-masjid. Suaranya tak sekadar panggilan, melainkan lantunan yang membelai jiwa. Sufi, para pencari Tuhan, menari dalam keheningan dan memutar dalam kesunyian. Mereka tidak sekadar menari, mereka berzikir dengan tubuh. Dalam putaran mereka, dunia terasa tenang. Di kota Konya, makam Jalaluddin Rumi tak pernah sepi. Kata-katanya menggema dari hati ke hati. Turki bukan dongeng. Ia juga menyimpan luka. Dari kudeta hingga gempa bumi, dari konflik politik hingga pertanyaan identitas. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang tak pernah runtuh. Harapan. Rakyat Turki adalah pejalan yang gigih. Mereka tahu bagaimana bangkit dari puing-puing dan bagaimana tersenyum saat badai belum benar-benar reda. Di jalan-jalan kota, bendera Turki berkibar dengan bangga. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena mereka percaya, sejarah bukan beban, tapi fondasi. Turki bukan lukisan yang selesai. Ia terus melukis dirinya sendiri, kadang dalam warna-warna cerah, kadang dalam kelabu. Tapi justru disitulah keindahannya. Negeri ini tidak diam. Ia berdialog dengan zaman. Ia berbisik pada angin barat dan berdendang pada matahari timur. Modernitas dan tradisi menari bersama dalam simfoni yang kadang tak harmonis, tapi selalu indah. Gedung pencakar langit berdiri tak jauh dari masjid berusia ribuan tahun. Jalan-jalan dipenuhi anak muda dengan headphone, namun di sudut-sudut pasar, kakek nenek masih menjual bumbu dan cerita. Dan ketika perjalanan ini berakhir, Turki tak akan tinggal di kamera. Ia akan tinggal di dada, sebagai desir angin yang pernah menyentuh, sebagai rasa teh yang pernah menenangkan. Turki bukan sekadar tempat, ia adalah perasaan. Sebuah negeri yang mempertemukan masa lalu dan masa depan dalam pelukan waktu yang tak pernah berhenti. Jika kamu pernah menginjakkan kaki di sini, maka sebetulnya kamu telah kembali pada sebuah bagian dari dirimu yang hilang. Turki, negeri dua benua, negeri seribu kisah, negeri yang mencintaimu diam-diam.